pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh Shalom adik-adik, kita sudah menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan.
Sekarang mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kami, selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dan Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberikan pengertian kepada kami, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tema renungan Kak Charles pada pagi hari ini adalah kebiasaan buruk. Nah, mari kita buka Alkitab kita di 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu yang kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11 yang terakhir, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, Kak Charles ada kebun kecil ya di belakang rumah, ditanami rumput hias gitu yang kecil-kecil ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, ada banyak juga rumput-rumput liar yang tumbuh gitu ya. Kak Charles diamin beberapa saat. Kalau rumput hias itu tetap bentuknya seperti itu, kecil gitu ya. Sedangkan rumput liar itu dia tumbuh semakin besar, semakin tinggi ya. Nah, kalau rumput hias itu yang kecil itu mudah sekali dicabut ya adik-adik. Sedangkan rumput liar yang udah tinggi sekali gitu ya, itu untuk mencabut agak susah gitu ya adik-adik. Kak Charles harus dengan tenaga gitu, karena akarnya sudah dalam dan rumput liarnya juga sudah tinggi, jadi harus dengan tenaga ya, susah sekali untuk dicabut. Nah adik-adik, rumput hias itu bagaikan kebiasaan baik kita ya. Sedangkan rumput liar itu Kak Charles ibaratkan seperti kebiasaan buruk kita. Kalau lama-lama dibiarkan, dia akan mengakar dan susah untuk dicabut ya.
akan semakin sulit ya kalau kita biarkan kebiasaan buruk kita biarkan terus-menerus, maka akan makin sulit untuk kita menghentikan kebiasaan buruk kita. Kita harus komitmen ya adik-adik untuk menghentikan kebiasaan buruk kita saat ini juga. Dan kita harus memulai membangun kebiasaan baik untuk kebaikan kita sendiri, demi masa depan kita sendiri ya adik-adik. Kita seringkali tidak sadar bahwa dalam hidup kita banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Contohnya seperti tidak menghormati orang tua, mungkin kita kecanduan game online, atau kita suka ngomongin yang tidak sopan, kita ngomongin kejelekan orang lain, dan lain sebagainya. Dan kalau kita sudah terbiasa dengan kebiasaan buruk itu, kita akan susah melepasnya. Kita akan susah untuk berubah gitu ya adik-adik. Tetapi biar bagaimanapun kita harus berusaha ya. Kenapa adik-adik? Karena dampak kebiasaan buruk dalam hidup kita itu ada dampaknya ya. Hidup kita menjadi tidak produktif ya adik-adik. Termasuk kehidupan rohani kita. Banyak kesempatan, banyak waktu yang kita buang dengan sia-sia. Dan juga menurut survei ada gangguan-gangguan jiwa ya yang diakibatkan oleh kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging dalam hidup kita. Jadi ada ketidakstabilan secara emosional seperti itu. Nah, kenapa ya adik-adik kita sulit untuk menghilangkan kebiasaan buruk kita? Karena kebiasaan buruk sudah tertanam sejak lama di dalam diri kita, sehingga kita butuh waktu yang lebih lama untuk menghilangkan kebiasaan buruk kita. Dan kadang-kadang kebiasaan buruk juga berhubungan dengan hal-hal yang menyenangkan ya adik-adik, ya main game atau nonton TV gitu dan lain sebagainya ya, sehingga kita cenderung untuk melakukannya terus dan terus gitu ya. Memang ini sesuai dengan natur kita ya sebagai orang yang berdosa, karena setiap orang adalah orang yang berdosa ya. Manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Jadi memang susah ya adik-adik. Tetapi kita kalau mau ya, kita mau introspeksi, kita mau koreksi diri kita ya, kita mau minta tolong sama Tuhan, pasti kita akan sanggup menghilangkan kebiasaan buruk kita ya adik-adik. Kita harus terus mencoba, kita harus terus melatih diri kita, meskipun sulit ya. Nah, kalau kita bisa belajar dari seorang rasul ya yang bernama Paulus. Paulus ini dahulunya bernama Saulus ya adik-adik. Saulus ini dia menganiaya banyak sekali pengikut-pengikut Yesus Kristus ya. Dia begitu banyak kebiasaan yang buruk gitu dalam hidupnya. Dia menganiaya, dia menangkapi pengikut-pengikut Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan Yesus katakan Saulus itu menganiaya Tuhan Yesus gitu ya. Nah, tetapi Saulus bertobat dan dia mengubah namanya menjadi Paulus. Dia menjadi seorang rasul yang begitu luar biasa, menulis banyak kitab di dalam Perjanjian Baru ya. Paulus meninggalkan masa lalunya yang buruk dan menjadi manusia yang baru, yang hidupnya berkenan, yang hidupnya kudus di hadapan Allah. Nah adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan ya, supaya kita bisa membebaskan diri kita dari kebiasaan buruk seperti Rasul Paulus? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan ya adik-adik. Yang pertama adalah kita harus membaharui pikiran kita. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus terus membaharui pikiran kita ya adik-adik. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ya. Seperti firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah kita juga harus jaga mata kita adik-adik.
Jangan kita melihat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya kita baca, kita lihat, kita baca firman Tuhan, ya, supaya kita bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita, ya. Kita baca firman Tuhan supaya kita bisa terus membaharui hati dan pikiran kita. Nah, yang kedua adalah adik-adik, kita harus membaharui tindakan kita, ya. Di dalam Kisah Rasul 26 ayat 20 dikatakan, mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Nah, setelah kita mengetahui, kita membaharui pikiran kita, selanjutnya adalah kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jika sebelumnya manusia lama kita, ya adik-adik, kita melakukan banyak hal-hal yang begitu menyedihkan hati Tuhan. Nah, setelah kita bertobat, kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi manusia yang baru, kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang buruk itu. Kita harus ingat bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kita harus melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Nah, yang terakhir adalah adik-adik, kita juga harus membaharui pergaulan kita. Di 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, ini firman Tuhan begitu luar biasa, ya adik-adik. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, agar kita dapat bebas dari kebiasaan buruk kita harus memilih pergaulan kita, ya adik-adik, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Kita harus pilih orang-orang yang akan mendukung, yang akan mensupport kita untuk kita semakin bertumbuh iman kita, untuk kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita harus jaga adik-adik. Kak Charles juga tahu pasti, ya, sebagaimana Kak Charles dulu, ya, banyak pergaulan yang buruk yang harus kita jauhi gitu, ya. Demikian juga adik-adik, apalagi di era digital seperti ini, ya, mudah sekali, ya, untuk terlibat dengan pergaulan yang buruk. Kita harus berhati-hati, ya adik-adik, karena pergaulan yang buruk itu firman Tuhan katakan bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Di dalam kita bahasa Inggris dikatakan kebiasaan yang baik itu moral yang baik gitu. Jadi pergaulan yang buruk ini akan merusakkan moral kita, ya adik-adik. Kita menjadi manusia yang tidak bermoral gitu. Kita menjadi manusia yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, kita harus hati-hati, ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebagai ayat penutup, mari kita baca di Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Ini firman Tuhan yang begitu bagus sekali, adik-adik. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, adik-adik, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, menurut gambar Allah. Memang kita sudah diciptakan menurut gambar Allah, tapi kita jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita bisa mematikan manusia lama kita. Kita terima Yesus, kita terus dibaharui hari demi hari. Jadi kebiasaan buruk itu akan hilang gak, Kak Charles? Enggak, kita akan terus berjuang. Ya, Paulus juga katakan, bukan apa yang baik yang berkenan kepada Allah yang kau lakukan, karena masih ada daging, tetapi apa yang jahat yang kulakukan. Memang daging ini selalu melakukan yang jahat, ya adik-adik. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, kita harus kalahkan kedagingan kita. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
maka kita bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita. Ya. Nah, ada seorang filsuf berkata bernama F.M. Alexander. Dalam bahasa Inggris dikatakan people do not decide their future. They decide their habits and their habits decide their future. Dalam bahasa Indonesia dikatakan orang tidak menentukan masa depan mereka. Orang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan mereka lah yang akan menentukan masa depan mereka. Nah, adik-adik, apakah kita mau masa depan kita baik atau kita mau masa depan kita buruk? Semua pilihan ada di tangan kita, ya. Kalau kita memilih untuk melakukan terus kebiasaan yang baik, maka percayalah adik-adik, masa depan kita akan baik. Tetapi kalau kita memilih kebiasaan yang buruk terus-menerus, maka masa depan kita pun akan menjadi buruk. Semua tergantung dari kita, ya adik-adik. Kak Charles berharap dengan firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengubah hati kita, akan membaharui kita, akan menguatkan dan meneguhkan kita untuk terus dibaharui, ya, untuk terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, untuk terus melakukan yang baik, untuk terus berjuang mengurangi kebiasaan buruk kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar, Tuhan, untuk meninggalkan kebiasaan buruk kami. Kami tahu, Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Tapi kami mau terus dibaharui, ya Tuhan. Kami mau terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau meninggalkan manusia lama kami. Kami mau meninggalkan kebiasaan buruk kami, ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa kami adalah ciptaan yang baru di hadapan Engkau. Kami adalah manusia yang baru yang telah meninggalkan manusia lama kami. Kami terus pimpin kami, ya Tuhan. Tuntun kami di dalam terang firman-Mu, supaya kami tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat berhari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.